Hey, halo, selamat pagi anak-anak kelas 1. Salam olahraga jaya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan sukacita. Hari ini kita masuk ke PJJ Penjas Orkes. Kita akan masuk ke pembahasan soal anak-anak karena ini pertemuan kita terakhir di tema 4. Amati gambar. Pak sudah tahu. Oke, ini permainan apa? Permainan engklek. Kalau ini lompat tali. Oke, kita akan bahas menjadi kesimpulan dan juga pembahasan soalnya. Untuk persiapan kalian mengerjakan PH di minggu depan. Siap belajar dan bergerak? Siap, Agus. Siapkan buku catatan, LKSP Jazz Orkes, buatlah suasana belajar yang menyenangkan dan nyaman. Dan mari kita berdoa sebelum PJJ ini kita mulai. Pak Agus hantarkan. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu. Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Saya mengucap syukur segala puji, hormat hanya kepadamu saja. Biarlah nama-Mu dimuliakan sampai selama-lamanya. Engkau sungguh baik, Engkau telah memberikan kami waktu hari ini untuk bisa belajar dan berdoa bersama. Terima kasih atas anak-anak yang tubuhnya sehat dan juga siap dalam belajar. Terima kasih atas kondisi guru yang sudah siap untuk mengajarkan kepada anak-anak. Berkati kami selalu ya Bapa, agar apapun yang kami lakukan, biarlah itu hanya seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kedua orang tua kami, lancarkanlah segala usaha dan karya mereka, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, silakan kalian amati videonya ini dan juga nanti materi ini akan bagus share juga di GC dan WA. Nah, kalian lagi kerjakan LKS pembahasan soal halaman 56 sampai 59 ya. Dicatat, tapi juga dibantu Pak Agus kok di pembahasan hari ini. Minggu depan akan diadakan PH. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita kesimpulan tentang gerak lokomotor karena tema 4 berbicara mengenai gerak lokomotor. Sudah tahu kan gerak lokomotor? Gerak berpindah tempat dari A ke B. Dengan cara apa? Ada jalan, bisa berjalan satu arah atau lurus. Ada juga bisa berjalan zigzag atau berbelok-belok. Dipersilakan, asalkan berjalan dari titik A ke titik B. Nah, materi kita yang hari ini, yang di tema 4, yang dibahas adalah berjalan lurus satu arah. Kalau ini, berlari lurus satu arah. Artinya ketika berbicara dengan gerakan lurus, maka tubuh kalian benar-benar kalian bisa kondisikan, kalian atur agar posturnya tegap, kemudian pandangan mata ke depan, dan seterusnya. Oke anak-anak, nah ini adalah variasi bisa dengan melakukan melempar bola. Nah kemarin tugas kalian adalah berlari memindahkan benda. Itu lucu sekali, Pak Agus senang lihatnya, anak luar biasa, hebat-hebat, terima kasih, kalian sangat baik, sangat luar biasa semangatnya, dan gerakannya pun bagus-bagus. Nah, selain variasi lokomotor dengan jalanan berlari, ada juga lompat dan loncat. Yang membedakan lompat itu satu kaki, sedangkan loncat itu dua kaki. Nah, kalian lihat ini permainan lompat tali, sedangkan ini permainan engklek. Tapi ini dia tidak membuat gambar ya, dia cuma berlari atau lomba engklek. Kalau yang pertama tadi itu adalah sebuah permainan engklek. Nah, mereka melakukan gerakan ini dengan menggunakan satu kaki, lompat satu kaki. Berbeda halnya dengan loncat. Nah, loncat menggunakan dua kaki. Contohnya ini, loncat katak. Ada juga loncat kangguru. Atau gerakan-gerakan yang kedua kakinya sama-sama melayang. Ya, sama-sama melayang atau tidak menginjak tanah. Itu adalah gerakan loncat. Nah, ini perhatikan ini. Ini posisi awalnya tangannya pun harus
diletakkan di lantai terlebih dahulu. Jadi membentuk seperti kata ada kaki depan, ada kaki belakang gitu kan. Nah, ini bisa kalian contohkan juga. Setelah itu loncat, kedua kaki mendorong, terus ada posisi melayang, kemudian turun kembali dengan mendarat menggunakan kaki yang sedikit dilenturkan atau mengeper, istilahnya gitu, supaya tidak cedera. Nah, kita masuk pembahasan soalnya, anak-anak. Ini untuk persiapan kalian PH minggu depan. Kita ke Romawi 1. Siapa yang bisa jawab? Nomor 1, gerak berjalan pandangan ke. Gampang sekali Pak Agus. Tema 1 pernah dibahas. Depan. Oke. Nomor 2, posisi tubuh saat berjalan adalah apakah membungkuk, apakah mengeper, apakah tegak? Tegak. Nomor 3, pada saat berlari posisi tangan, apakah tegak lurus, apakah direntangkan? Bisa ya berlari sambil merentangkan tangan ya. A, diayun. Nomor 4, gerakan awalan condong ke depan, kemudian gerakan kaki berpindah tempat semakin cepat, dan ada saat melayang. Disebut gerakan apakah jalan? Apakah jalan ada saat melayang? Apakah lari? Apakah lompat? Lari dan lompat adakah saat melayang? Ada. Sekarang kita amati berpindah tempat. Nah, berpindah tempat. Apakah lompat berpindah tempat? Apakah lari berpindah tempat? Apakah semakin cepat? Nah, itu dari situ kalian bisa menentukan kira-kira jawaban yang mana. Yang benar adalah lari. Kalau lompat, tidak akan mungkin semakin lama semakin cepat. Tapi kalau lari, semakin lama semakin cepat. Walaupun kedua gerakannya sama-sama ada saat melayang. Oke. Nomor 5, garis awal lomba lari. Start. Gampang ya. Nomor 6, lomba lari membawa bola harus taat pada instruksi. Ini kalau kita bicara ketika di sekolah ya, maka instruksi dari guru. Nomor 7, berjalan satu kaki disebut engklek ya. Berjalan mundur arahnya tentu ke belakang, Pak Gus. 9, menirukan gerak katak, berjalan dengan cara, nah ini kalau di buku melompat, itu yang benar harusnya meloncat, karena menggunakan dua kaki. Silakan anak-anak perbaiki. Nomor 10, kalian amati gambar, sebelum meloncat, kedua telapak tangan ya menyentuh tanah. Oke. Nomor 11. Berjalan satu kaki melatih apakah itu ketangkasan, keseimbangan, kelincahan, lebih tepatnya keseimbangan. Cuma ini keseimbangannya bukan statis tapi dinamis karena dia sambil berjalan. Nomor 12, kalian amati ini apa? Alat yang digunakan untuk lompat tali ini ketika bermain secara tradisional, karet ya. Nomor 13, lompat tali yang dipegang bagian apa? Apakah tengah tali, apakah bebas, ujung tali. Nanti terus diputar bersama-sama arahnya ya. Nomor 14, melakukan lompat tali melatih kekuatan kaki. Oke. Posisi awal lompat katak, ini harusnya loncat katak ya, adalah jongkok. Iya. Nah, sekarang kita ke Romawi 2, jodohkan dengan memberi garis. Ini juga gampang, amati gambar nomor 1. Apakah jawabannya yang mana? Apakah ini lompat tali atau ini? Berjalan satu kaki, kita lihat ya. Betul. Nomor 2 apa ini anak-anak? Loncat katak. Kalau ini nomor 3. Lompat tali di atas ya. Lah kalau ini apa nih? Ini ada ayah, ada bunda, terus ada kalian. Sedang apa? Berlari pagi. Wah, bagus. Terus kalau ini berjalan. Gampang ya?
Nah, sekarang yang rumah 3 itu mengisi titik-titik. Ketika berjalan, perhatikan baik-baik, ketika berjalan kaki kanan depan, maka tangan kanan kaki kanannya di depan, maka tangan kanannya di mana? Belakang ya. Kalau sama-sama ke depan nanti jadinya bagong. Nomor 2, pada saat tali berada di bawah, saat talinya di bawah, kan talinya muter nih, atas, bawah, atas, bawah. Pada saat tali berada di bawah, maka yang dilakukan adalah si adik ini harus apa? Talinya pas di bawah apa? Melompat. Garis awal lomba lari disebut, nah ini pada saat perlombaan nih, start. Kalau ini gerakan apa nih? Gerak loncat ya, loncat kata, melatih otot kaki. Melompat berpasangan, terdiri dari berpasangan berarti 2 orang. Romawi 4 terakhir, jawablah pertanyaan. Bagaimana posisi tangan saat berlari? Diayun. Tangannya diayun. Apa tujuan melakukan engklek? Ini ada keseimbangan dan kekuatan. Sebutkan 2 hewan yang berjalan dengan cara melompat. Melompat. Kata kanguru, melompat bisa, meloncat bisa. Kelinci juga bisa. Oke, yang menggunakan 2 kaki ya. Ini berjalan dengan cara meloncat. Ini harusnya meloncat. Bagaimana cara melakukan lompat tali? Lompat tali, melompat pada waktu tali di bawah. Apa tujuan melakukan gerakan berlari? Melatih kekuatan otot kaki. Demikian anak-anak. Silakan kalian pelajari betul-betul materi di tema 4 ini. Dan hari ini pembahasan soalnya untuk kita bersiap mengerjakan PH pada hari Senin depan. Selamat berlatih. Sehat ada di tanganku. Tuhan Yesus berkati. Salam olahraga. Jaya!